saya akan menjelaskan neraca lajur tentang neraca saldo, di mana neraca saldo adalah saldo yang dipindahkan dari neraca saldo sendiri ke dalam neraca lajur sesuai dengan nama akunnya. Jadi, neraca saldo pada neraca lajur adalah hasil dari kolom neraca lajur dari kolom neraca saldo sendiri. Oke, selanjutnya kolom AJP. Kolom AJP dimasukkan berdasarkan data penyesuaian yang ada di perusahaan. Yang pertama, penyusutan untuk motor sebesar 10%. Oke, jurnalnya berarti beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan, debit kreditnya Rp250.000. Berarti masuk ke dalam kolomnya. 5.6 beban penyusutan kendaraan Rp250.000 pada kolom debit, dan 1.4 akumulasi penyusutan kendaraan Rp250.000 pada kolom kredit. Oke, yang kedua penyusutan. Oke, yang kedua perlengkapan yang terpakai Rp200.000. Jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan, debit kreditnya Rp700.000. Beban perlengkapan 5.7 nama perkiraannya, dan perlengkapan 1.3. Beban perlengkapan 5.7 Rp700.000 pada kolom debit, dan perlengkapan 1.3 Rp700.000 pada kolom kredit. Yang ketiga, telah menyewakan motor ke pelanggan tetapi belum dibayar sebesar 2 juta. Jurnalnya piutang wesel pada pendapatan. Nama perkiraan piutang wesel 1.5 dengan nominal 2 juta pada kolom debit, dan nama perkiraan pendapatan 4.1 2 juta pada kolom kredit. Jadi total debit yang ada pada kolom AJP Rp2.950.000 dan pada kolom kredit Rp2.950.000. Ini harus balance. Selanjutnya NSD. Data NSD dapat dari neraca saldo dan AJP ditambah atau dikurang sesuai debit kreditnya. Yang pertama, kas 1.1. Masuk ke dalam kolom debit NSD 12.630, dan 12.630 ini dapat dari kolom debit neraca saldo. Yang kedua, kendaraan 1.2. Masuk ke dalam kolom debit NSD 2.500, dapat dari kolom debit neraca saldo. Yang ketiga, perlengkapan 1.3. Masuk dalam kolom debit NSD 200.000 karena dalam debit neraca saldonya itu 900.000 dan kreditnya AJP 700.000, jadi dikurang sama dengan 200.000. Selanjutnya share capital 3.1. Masuk ke dalam kolom kredit NSD 11.500.000, dapat dari kolom kredit neraca saldo 11.500.000. Selanjutnya Prive 3.2. Masuk ke dalam kolom debit NSD 350.000, dapat dari kolom kredit neraca saldo 350.000. Selanjutnya pendapatan 4.1. Masuk ke dalam kolom kredit NSD 8.500.000, dapat dari saldo kredit neraca saldo 6.500.000 dan kolom kreditnya AJP 2 juta, jadi ditambah 8.500.000. Selanjutnya beban sewa. Masuk ke dalam kolom debit NSD 1.100.000, dapat dari kolom debit neraca saldo 1.100.000. Selanjutnya beban elektrik. Masuk ke dalam kolom debitnya NSD 250.000, dapat dari kolom debit neraca saldo 250.000. Selanjutnya beban air. Masuk dalam kolom debit NSD 70.000, dapat dari debit neraca saldo. Selanjutnya beban gaji 5.4. Masuk dalam kolom debit NSD 2.500.000, dapat dari debit neraca saldo.
Selanjutnya beban telepon 5.5 masuk dalam kolom debit NSD 100.000 dapat dari debit neraca saldo. Selanjutnya beban penyusutan kendaraan 5.6 masuk ke dalam kolom debit NSD dapat dari kolom debit AJP. Selanjutnya akumulasi penyusutan kendaraan masuk ke dalam kolom kredit NSD dapat dari kolom kredit AJP 250.000. Selanjutnya beban perlengkapan 5.7 masuk ke dalam kolom debit NSD 700.000 dapat dari kolom debit AJP. Terakhir, piutang wesel 1.5 masuk ke dalam kolom debit NSD 2 juta dapat dari kolom debit AJP 2 juta. Jadi total debit NSD 22.650.000 dan kredit NSD juga 22.650.000. Jadi balance. Selanjutnya kolom RL. Kolom laba rugi, saldo-saldo yang dimasukkan ke dalam kolom laba rugi didapatkan dari kolom NDS, yaitu neraca setelah disesuaikan. Akun-akun yang masuk ke dalam kolom laba rugi yaitu akun-akun yang berawal dengan kode 4 dan 5. Selanjutnya 4.1 pendapatan masuk di kolom RL di bagian kredit sebesar 8.500.000. Nah, 5.1 beban sewa masuk di bagian kolom RL di bagian debit sebesar 1.100.000. 5.2 beban elektrik masuk di bagian RL di kolom debit sebesar 250. 5.3 beban air di RL di bagian debit masuk sebesar 70.000. 5.4 beban gaji masuk di kolom RL di bagian debit sebesar 2.500.000. 5.5 beban telepon masuk di RL bagian debit juga sebesar 100. Selanjutnya dengan nomor akun 5.6 beban penyusutan kendaraan masuk di kolom RL di bagian debit sebesar 250.000. Dengan nomor akun 5.7 beban perlengkapan masuk di kolom RL juga di bagian debitnya sebesar 700.000. Jadi total di kolom RL bagian debit sebesar 4.970, di kreditnya sebesar 8.500. Nah, ini di bagian kredit sebesar 8.500 dikurang dengan di bagian debitnya sebesar 4.970 dikurang jadi minus sebesar 3.530. Nah, di bagian kolom debit yang 4.970 itu ditambah sama 3.530 yang hasil dikurang dari kredit dikurang debit, hasilnya 8.500. Di bagian kolom kreditnya juga diturunin sebesar 8.500. Selanjutnya kolom neraca. Saldo-saldo yang dimasukkan ke dalam kolom neraca, saldonya diambil dari kolom NSD. Dan akun-akun yang dimasukkan ke dalam kolom neraca, nomor akun yang berawalan 1, 2, dan 3. 1.1 kas sebesar 1.1 kas sebesar 12.630.000 di kolom debit. 1.2 kendaraan sebesar 2.500.000 di kolom debit. 1.3 perlengkapan sebesar 200.000 di kolom debit. 2.1 utang dagang sebesar 2.400.000 di kolom kredit. 3.1 share kapital sebesar 11.500.000 di kolom kredit. 3.2 Fribe sebesar 350.000 di kolom debit. 1.4
akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 250.000 di kolom kredit. (1.5) piutang Wesel sebesar 2 juta di kolom debit. Total kolom debit sebesar 17.680.000 dan kolom kredit sebesar 14.150.000. Untuk mencari selisihnya, kolom debit dan kredit dikurang, jadi 17.680.000 dikurang 14.150.000. Jadi jumlah selisihnya sebesar 3.530.000 masuk dalam kolom kredit. Jadi 14.150 ditambah 3.530 totalnya 17.680 masuk ke dalam kredit. Jadi kolom debit 17.680 dan kolom kredit 17.680. Jadi balance dan mendapatkan laba. Terima kasih.